Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas cara melatih penjaga gawang. Oke teman-teman, jadi musim ini saya berencana untuk mempertahankan gelar juara dan saya membutuhkan pemain yang tangguh di bawah Mister Gawang. Dan musim lalu saya sudah merekrut talenta muda dari Akademi Remaja yang musim ini dia berhasil menembus susunan pemain inti dan menjadi penjaga gawang utama tim saya. Oke teman-teman, seperti yang sering saya bahas di video sebelumnya, ketika kita di musim lalu sukses meraih gelar juara, biasanya di musim selanjutnya tim kita akan dipertemukan dengan lawan yang lebih sulit. Nah, buat teman-teman yang nonton video Final Cup musim lalu tentu sudah tidak asing lagi dengan nama tim yang satu ini. Skuad Corinthians, tim asal Brazil yang musim lalu sempat membuat saya gemeteran di babak Final Cup. Sangat sulit sekali mengalahkan tim sebagus ini. Sekarang kita dipertemukan lagi di kompetisi Liga musim ini. Tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk bisa mempertahankan gelar juara Liga kali ini. Dan yang lebih parah lagi, di kompetisi Liga Champion musim ini tim saya ada kemungkinan dipertemukan lagi dengan tim asal Tionghoa atau China, yaitu AC Milan. Dari 4 kali pertemuan tim saya hanya meraih 2 kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Oke, selain 2 tim tersebut ada banyak tim tangguh yang cukup berat dan siap menjegal perjalanan tim saya musim ini di Liga, Cup, dan juga di Liga Champion. Dan untuk mempertahankan gelar juara, kali ini saya sudah mendatangkan beberapa pemain penting yang saya butuhkan musim ini, termasuk penjaga gawang. Saya menamainya Gianluigi Buffon, legenda Juventus dan timnas Italia, salah satu penjaga gawang idola saya sedari saya kecil. Pemain U18 dengan tinggi badan 200 cm dan kualitas mutunya saat ini masih di angka 74% dengan keahlian khusus penyetop 1 lawan 1. Oh iya, sebelum saya melatih pemain ini, jadi saya akan sedikit mengingatkan kepada teman-teman kalau cara yang saya bagikan terkadang tidak selalu efektif. Alasannya karena faktor pemain yang kita latih berbeda dan ada beberapa tipikal pemain, mulai dari pemain jelek, biasa, dan pemain bagus. Jika teman-teman kebetulan melatih pemain yang jelek, kemungkinan besar meskipun nanti kualitas mutunya meningkat, hasil latihannya menjadi tidak efektif. Begitupun sebaliknya, dan saya sarankan buat teman-teman yang berencana akan melatih pemain secara individu, pastikan kualitas mutunya kurang dari 80% dan umurnya 20 tahun ke bawah. Karena pemain muda jika berlatih dia akan cepat berkembang, berbeda dengan pemain yang sudah tua. Lalu alasan kenapa kamu harus melatih pemain yang kualitas mutunya kurang dari 80% di awal latihan individu, yaitu karena atribut gelap belum terlalu besar. Jadi kita bisa leluasa melatih atribut terangnya. Kemudian untuk atribut kuncinya sendiri, sebenarnya kamu bisa menyesuaikan atribut kunci sesuai gaya kepelatihan kamu. Contoh, misalkan kamu adalah manajer yang suka dengan penjaga gawang yang memiliki refleks bagus. Kamu bisa tingkatkan atribut refleks lebih tinggi dari atribut manapun. Atau jika kamu lebih suka dengan penjaga gawang yang hebat untuk menangkap bola-bola atas, kamu bisa tingkatkan atribut jangkauan udara. Dan kebetulan pemain yang akan saya latih kali ini dia tidak memiliki gaya main. Jadi kita bisa menyesuaikan sendiri atribut kunci yang akan kita tingkatkan nantinya. Berbeda dengan penjaga gawang yang memiliki gaya main, biasanya dia akan bagus jika kita melatih atribut kunci sesuai dengan gaya mainnya. Oh iya, saya ingatkan lagi buat semua teman-teman, khususnya para sultan yang ingin membeli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Kamu bisa cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Kiano Store menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di Kiano Store juga menerima top up banyak game favorit seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire, dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi nih para sultan, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Pastikan kamu masuk lewat link Instagram yang ada di deskripsi video ini untuk menghindari akun-akun palsu yang berniat menipu teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak buat semua teman-teman atas kepercayaannya. Oh iya, gimana nih perjalanan teman-teman di awal musim ini? Saya harap semoga perjalanan teman-teman bisa berjalan bagus hingga akhir musim. Dan semoga semua teman-teman yang menonton video ini juara.
Oke, jadi hari ini saya akan melatih penjaga gawang secara individu, dan untuk melatih pemain secara individu kali ini saya sudah menyiapkan 385 boost terkondisi. Tapi jika teman-teman memiliki lebih banyak boost terkondisi, itu akan jauh lebih bagus. Dan buat teman-teman yang hanya memiliki boost terkondisi kurang dari 100, sebaiknya teman-teman fokus mengumpulkan boost terkondisi lagi untuk persiapan tim musim depan. Oke teman-teman, jadi ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu, dan musim ini saya ingin penjaga gawang saya lincah serta refleks dan konsentrasinya bagus. Karena penjaga gawang yang memiliki konsentrasi bagus biasanya dia akan lebih fokus panjang pertandingan untuk meminimalisir gol di menit-menit akhir akibat kelelahan dan kehilangan konsentrasi. Tapi sebelum saya melatih konsentrasinya pada sesi latihan pertama, saya akan fokus melatih atribut refleks yang terlihat masih sangat rendah. Dan untuk melatih atribut refleks, jadi pada sesi latihan pertama saya akan menggunakan drill latihan pemanasan. Oke, jadi setelah memastikan atribut refleks meningkat, untuk menghindari atribut gelap agar tidak terlalu tinggi, sekarang kita bisa mengganti drill latihannya. Dan pada sesi latihan yang kedua, saya akan fokus melatih atribut kelincahannya. Untuk melatih atribut kelincahan, kita bisa menggunakan drill latihan lari bolak-balik. Setelah memastikan atribut kelincahan sudah meningkat di angka 90%, sekarang kita bisa fokus melatih atribut lemparan, sepakan, dan kebugaran. Untuk melatih ketiga atribut tersebut, kita bisa menggunakan drill latihan kebugaran. Seperti biasa, isi full slot, kemudian lakukan latihan ini berulang kali sampai atribut tersebut meningkat. Oke, sekarang atribut temparan, sepakan, dan kebugaran sudah mulai meningkat. Selanjutnya kita bisa fokus melatih atribut refleks dan kelincahannya lagi. Untuk melatih refleks dan kelincahan, kita bisa menggunakan drill latihan teknik menembak. Setelah berulang kali latihan, sekarang atribut refleks dan kelincahannya sudah semakin bagus. Selanjutnya kita akan menggunakan drill latihan kiper untuk meningkatkan atribut utama penjaga gawang ini, yaitu refleks, kelincahan, sepakan, dan jangkauan udara. Oke, perkembangan pemain ini cukup cepat. Saat ini kualitasnya sudah mulai meningkat, tapi latihan belum selesai sampai di sini. Kita akan melanjutkannya lagi, guys. Dan pada sesi latihan selanjutnya, kita bisa fokus melatih konsentrasi. Jadi melatih konsentrasi itu menurut saya sama sulitnya seperti melatih kreativitas pada pemain depan. Untuk melatih atribut konsentrasi, kita bisa menggunakan drill latihan pertahanan segaris. Sesi latihan ini juga akan meningkatkan atribut komunikasinya. Oke teman-teman, sesi latihan tadi cukup melelahkan. Sekarang peningkatan konsentrasi dan komunikasi sudah mulai bagus. Keterampilan penjaga gawangnya sudah mulai berkembang, dan 16% lagi pemain muda ini akan mencapai level kelas dunia. Sekarang kita tinggal fokus melatih antisipasi lalu melatih atribut tinjuan. Jika teman-teman mencari drill latihan yang mengandung atribut antisipasi pada drill latihan bertahan ternyata tidak ada, kamu bisa mencarinya pada drill latihan menyerang. Dan kamu bisa menggunakan drill latihan oper lari tembak dan drill latihan penyelesaian 1-on-1 untuk melatih atribut antisipasi. Sama halnya dengan melatih atribut tinjuan, kita bisa menggunakan drill latihan menyerang seperti drill latihan permainan sayap. Dan untuk meningkatkan atribut lainnya, kamu bisa menggunakan drill latihan yang sama seperti di awal video tadi. Jadi lakukan latihan perlahan. Tujuannya untuk memantau perkembangan si pemain agar atribut gelapnya tidak ikut meningkat terlalu tinggi dan memastikan atribut kunci sesuai dengan keinginan kita nanti. Karena jika kita terlalu lama mengulangi sesi latihan yang sama, ada kemungkinan atributnya meningkat tidak sesuai keinginan kita. Jadi kesimpulannya, kamu bisa melatih atribut kunci sesuai gaya kepelatihan kamu.
Pikirkan terlebih dahulu apa saja yang kamu inginkan dari pemain yang akan kamu latih nantinya. Ini berlaku untuk pemain di semua posisi. Dengan cara seperti itu, nantinya kamu bisa lebih mengenal betul pemain seperti apa saja yang kamu miliki. Nah, buat teman-teman yang level akunnya masih kecil dan drill latihannya banyak yang masih belum terbuka, kamu bisa menggunakan drill latihan seadanya. Yang terpenting, drill latihan yang kamu pilih sesuai dengan atribut yang akan kamu latih. Oke, setelah melakukan latihan berulang kali dan tentu saja sangat melelahkan karena membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi proses latihannya saya skip karena jika saya muat dalam satu video, mungkin durasi video ini akan sangat panjang dan memakan waktu lebih dari 1 jam. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini teman-teman bisa lebih mudah memahaminya. Oke, dan sekarang teman-teman bisa lihat di sini kualitas mutu genealogi Buffon sudah meningkat cukup besar. Ya, meskipun agak nanggung sebenarnya, tapi lumayan bisa sedikit memperkokoh lini pertahanan tim saya musim ini. Dan untuk atribut kuncinya sendiri seperti yang saya bahas di awal bahwa saya menginginkan penjaga gawang saya lincah dan selalu berkonsentrasi penuh setiap pertandingannya dan didukung dengan atribut refleks dan kebugaran agar konsentrasinya tetap terjaga hingga pertandingan berakhir. Nah, seperti itulah teman-teman cara saya melatih penjaga gawang. Kalau teman-teman gimana nih cara melatihnya? Kira-kira sama apa enggak nih? Coba dong ceritain pengalamannya di kolom komentar video ini. Siapa tahu bisa bermanfaat buat saya dan semua teman-teman yang membacanya. Oh iya, buat semua teman-teman yang berencana akan melatih pemain secara individu, saya ingatkan lagi, tidak semua tips dan tutorial yang saya share bisa selalu efektif karena faktor pemain yang kita latih berbeda. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan video ini, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Bukan maksud saya mengajari atau menggurui teman-teman, saya hanya berniat berbagi pengalaman apa yang saya tahu mengenai game TOF 11. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Saya harap mudah-mudahan semua teman-teman bisa juara musim ini. Oke, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam TOF 11 Indonesia.